Assalamualaikum semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga pada sehat-sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusannya. Kebetulan cuaca daerah saya lagi mendung, ini waktu menunjukkan pukul 1 siang. Langitnya sudah mulai mendung, kemungkinan besar ini di sore hari akan turun hujan. Untuk mengantisipasi kalau cuaca seperti ini, sering-seringlah melihat kondisi kandang, entah itu kelembapannya ataupun dari segi kesehatan si hewan ternaknya. Karena kalau cuaca seperti ini akan berdampak atau mudah sekali si hewan ternak kita mudah sekali terserang wabah penyakit. Nah ini anak entok jumbo lagi istirahat, yang di atas anak entok Prambon masih dalam kondisi fit alhamdulillah, meski cuacanya sekarang lagi kurang enak. Jangankan sama hewan ternak, kita aja sebagai manusia sangat rawan sekali terserang wabah flu. Ini ada satu indukan, alhamdulillah sudah ada yang bertelur. Entah berapa butir telurnya, kita mau cek dulu. Nah, kayaknya ini baru ada 7 butir. Nah, benar, ini 4, 3, ada 7 butir. Alhamdulillah telurnya cukup besar seperti ini. Kemungkinan kalau telurnya segede-gede begini, si anaknya juga nanti akan gede. Beda kalau pas waktu anak darah kan si telurnya ada yang kecil-kecil, seperti yang anak entok punya saya yang ini nih. Nah ini pas waktu telurnya itu kecil banget, makanya si anak entoknya juga seperti ini nih, kecil banget, padahal usianya sudah mau menginjak 10 hari tapi dia seperti ini. Beda seperti yang lainnya, yang ini nih ada besar-besar, sedangkan yang ini kelihatan sangat kecil. Ini karena telurnya juga kecil, makanya pas waktu menetas juga si anaknya pada kecil seperti itu. Nah baik teman-teman, hari ini kita akan sedikit bahas atau membalas komentar yang ada di video short saya. Mengapa anak entok suka tiba-tiba mati, bahkan baru dikasih makan, setelah dikasih minum lalu si anak entoknya itu rada kapeng-peongan atau kayak pusing-pusing gitu, terus kejang-kejang dan kemudian mati. Mungkin ini kita akan bahas sesuai pengalaman yang pernah terjadi di dalam kandang saya. Yang pertama, kemungkinan besar terjadinya anak entok bisa mati mendadak itu disebabkan karena kandangnya belum terlalu steril. Maksud belum terlalu steril, ya kemungkinan si kandangnya itu lembab dan ada penyakit di dalam kandang. Kita tidak bisa mengontrol kapan itu penyakit atau virus ada di dalam kandang. Tapi setidaknya kita punya insting kalau sekiranya kandang ada virusnya, ya jangan dimasukin anak entok. Kalau dimasukin anak entok, entah itu dari hasil tetasan sendiri ataupun dari hasil membeli anakan dari orang lain. Kalau dimasukkan ke dalam kandang seperti itu, kemungkinan besar si anak entok itu akan terjangkit penyakit, setelah itu bisa menyebabkan kematian. Jadi untuk mengantisipasi kandang seperti itu, usahakan kandang itu terkena sinar matahari langsung, karena sinar matahari langsung itu bisa membunuh virus-virus yang ada di dalam kandang. Dan yang kedua, perhatikan kelembaban kandangnya juga, terutama dari lingkungan kandang. Jangan sampai lingkungan kandang itu lembab, karena kalau lembab lingkungan kandang, ya maksudnya ini lingkungan-lingkungan yang ada di sebelah-sebelah kandang. Kalau misalkan lembab, itu si virus-virus mudah sekali berkembang biak di dalam kandang. Sedangkan anak entok itu kan dari segi imunnya sangat cukup bisa dikatakan lemah, makanya pas waktu virus itu mudah sekali menyerang si anak entok. Beda kalau sama indukan entok. Indukan entok itu sudah kuat daya tahan tubuhnya, jadi kalau ada virus cuma sedikit-sedikit, itu si indukan entok akan tahan menghadapi penyakit yang menyerang kepada tubuhnya. Kalau untuk anak entok ya pasti mudah sekali si anak entok itu terserang wabah penyakit. Terus lagi kasus yang kedua, jangan sesekali membeli anak entok dari orang lain kalau kita tidak tahu pasti kesehatan si anak entoknya. Kalau kita dipastikan si anak entoknya sehat, maka kita bisa membelinya. Dan pas waktu dimasukkan ke dalam kandang, itu dipastikan si anak entoknya juga akan sehat. Sedangkan kalau kita tidak tahu
pas waktu membeli anakan entok dari orang lain, sedangkan di orang lainnya si anak entok itu lagi sakit, entah itu 1 ekor atau 2 ekor yang sakit, itu dipastikan pas waktu dibawa ke kandang kita belum terlalu steril, maka itu virus penyakit mudah sekali menyebar ke anak entok yang lainnya, hingga menyebabkan si anak entok kelihatan pas waktu dimasukkan ke dalam kandang kita sehat, tapi pas waktu dikasih makan itu si anak entok bisa tiba-tiba kejang-kejang, terus kemudian mati. Itu bukan disebabkan dari pakan, melainkan pas kebetulan si anak entok itu virusnya sudah masuk semuanya ke dalam tubuhnya. Kalau untuk dari segi pakan bisa menyebabkan kematian, ya kemungkinan ya paling si anak entok itu kesedak pas waktu dikasih makan kering, tidak sempat minum, terus pakannya nyangkut di tenggorokannya, itulah bisa menyebabkan si anak entok mati karena si anak entok tidak bisa bernapas karena pakan ada yang tersumbat di dalam tenggorokannya. Nah, baik teman-teman, jadi intinya dari konten kita kali ini hanya menjawab pertanyaan dari komentar-komentar yang ada di video short saya tentang mengapa anak entok saya tiba-tiba mati, baru dikasih makan terus mati, bahkan baru 2-3 hari mati, terus itu sudah terjadi 2 kali di kandang saya mati seperti itu. Ya ini sesuai pengalaman saya ya seperti itu. Entah itu melihat dari kondisi kandang yang terlalu lembab atau belum steril dari penyakit. Dan yang kedua adalah kita membeli anak entok dari orang lain tanpa kita tahu anak entok itu sehat ataupun sedang sakit. Mudah-mudahan jawaban ini bisa membantu bagi yang berkomentar. Terima kasih banyak yang sudah berkomentar. Mudah-mudahan kita bisa mengantisipasi dari kejadian-kejadian seperti itu, penyebab anak entok bisa mati mendadak. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.